Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kepada para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para guru, para tokoh dan sesepuh masyarakat Petamburan yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, wabil khusus kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, kita doakan semoga segenap panitia dan seluruh pihak yang telah ikut membantu dan mendukungnya diberikan ganjaran berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan segala urusannya, dilapangkan kesempitannya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Bapak Ibu yang saya cintai, sebetulnya malam hari ini saya termasuk tuan rumah di Petamburan. Kita sangat berharap kedatangan Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya dengar beliau barusan masih memberikan ceramah di Ulu Jami. Mudah-mudahan sudah selesai, sedang menuju Petamburan. Jadi kita isi sambil menunggu kedatangan beliau. Nah, langsung saja saya ingin menyampaikan apa yang insya Allah akan manfaat buat kita semua dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi merupakan suatu peristiwa yang memang pada dasarnya sulit dicerna oleh akal manusia. Bahkan pada saat Nabi pulang dari Isra Mi'raj, kemudian menceritakan tentang pengalamannya, ada sebagian orang Islam yang lemah iman, mereka murtad kembali keluar dari Islam, saudara. Makanya Allah nyatakan dalam surat Al-Isra ayat 60, faqala ta'ala wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Dan tidaklah ya Muhammad kami jadikan ru'ya yang kami tunjukkan, kami perlihatkan kepadamu di malam Isra dan Mi'raj, illa melainkan fitnatan linnas, menjadi ujian buat umat manusia, khususnya menjadi ujian buat umat Islam yang masih lemah iman. Nah, karenanya saudara, agar kita di zaman sekarang ini tidak lagi goyang keyakinan kita kepada Islam gara-gara peristiwa Isra dan Mi'raj, saya perlu ingatkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sulit dicerna oleh akal manusia, tapi bukan berarti tidak masuk di akal. Sulit dicerna oleh akal manusia karena peristiwa ini masuk dalam pengetahuan dan kekuasaan Allah yang maha luas tanpa batas, yang memang mustahil mampu dikarungi oleh ilmu manusia yang sedikit. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau hai manusia diberikan oleh Allah ilmu kecuali sedikit. Dengan akal yang sempit, ilmu yang sedikit, wajar kalau manusia kewalahan untuk bisa memahami peristiwa Isra dan Mi'raj. Karenanya
Saya mau ajak semua agar kita mudah menerima, meyakini, percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj yang luar biasa. Tidak cukup hanya dengan bermodalkan akal dan ilmu saja, tapi wajib akal dan ilmu kita berdiri atas dasar iman. Makanya kita lihat bagaimana tatkala Abu Jahal berkata kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Jahal mengatakan, ya Abu Bakrin atusaddiqu kidba Muhammadin. Hei Abu Bakar, apa kau masih percaya dengan bohongnya Muhammad? Akal sehat mana yang bisa terima perjalanan dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh hanya dalam waktu sebagian malam? Nggak ada akal sehat yang bisa menerima itu. Hei Abu Bakar, kita sama tahu dari Mekah ini ke Palestina dengan menunggang unta saja itu membutuhkan waktu pulang pergi 1 bulan perjalanan. Jadi Abu Jahal mencoba memancing Abu Bakar untuk menggunakan logika, menggunakan akal. Coba dong ya Abu Bakar, masa sih kita bisa percaya dengan cerita yang tidak masuk akal ini? Lalu apa jawab Abu Bakar, saudara? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjawab dengan tegas, "Lau qala Muhammadun ab'ada min dhalik, wallahi la saddaqtu." Andai kata Nabi Muhammad itu bercerita lebih hebat, lebih dahsyat daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, demi Allah la saddaqtu, niscaya pasti aku akan percaya dan membenarkannya. Alhamdulillah. Jadi sekarang saudara perhatikan jawaban Abu Bakar Siddiq. Beliau jawab bukan hanya sekedar dengan akal dan ilmu, tapi beliau jawab dengan iman. Abu Bakar nggak peduli. Jangankan peristiwa Isra dan Mi'raj, andai kata ada peristiwa lebih hebat dari Isra dan Mi'raj, selama Nabi yang bercerita, selama Nabi yang menyampaikan, kata Abu Bakar Siddiq, demi Allah pasti aku akan percaya dan membenarkannya. Alhamdulillah. Nah, silakan dikasih jalan. Silakan dikasih jalan. Nah, sallu ala nabi. Dikasih jalan, jangan diperlambat. Coba laskar-laskar panitia tidak jangan menghalangi, terus silakan dikasih jalan. Jalannya diberikan jalan. Silakan dibuka, jangan diperlambat, dibuka jalannya. Nah, ya sahlan, ya marhaba. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Ya ahlan sahlan, fadhal ya Ustaz. Ya ahlan sahlan. Selamat datang kepada Kiai Haji Sainuddin MZ yang pada malam hari ini telah hadir bersama kita. Baik, ini bisa lanjut tidak ini? Bisa tenang? Bisa lanjut? Baik, kita persilakan Kiai Haji Sainuddin MZ untuk beristirahat sejenak, dan nanti beliau akan menyampaikan hikmah daripada Isra dan Mi'rajnya, insya Allah. Baik, saya lanjutkan saudara. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menjawab tantangan Abu Jahal dengan iman. Sayyidina Abu Bakar nggak peduli. Jangankan Isra Mi'raj yang lebih hebat dari Isra Mi'raj, selama Nabi yang cerita, pasti aku akan percaya dan aku akan membenarkannya. Itulah karenanya Sayyidina Abu Bakar dijuluki dengan julukan As-Siddiq. Apa arti As-Siddiq? Orang yang jujur dengan imannya, orang yang jujur dengan Islamnya, orang yang membenarkan Nabi tatkala orang lain mendustakannya, orang yang
percaya kepada Nabi tatkala orang lain mencemoohkannya. Nah, saudara, pelajaran yang ingin saya sampaikan di sini, perhatikan baik-baik. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengajarkan kepada kita untuk bisa menerima kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak cukup hanya dengan akal dan ilmu saja, tapi harus dengan iman. Iman mampu menjawab yang gak mampu dijawab oleh akal. Iman mampu untuk menerima dengan segera yang sulit masih diterima oleh akal. Iman mampu untuk melakukan keajaiban yang gak mampu untuk dilakukan oleh akal, saudara. Iman. Nah, makanya ibu bapak di sini tolong sekali lagi, apa-apa yang datang dari Al-Quran, dari As-Sunnah, apa-apa yang datang dari Allah dan dari Rasulullah, jangan dikomentari dengan akal dulu. Terima dulu pakai iman. Yakini, percaya, amalkan. Titik. Kalau kita banyak protes dengan akal, hati-hati. Berapa banyak orang tergelincir karena tak mampu untuk menggunakan akalnya. Berapa banyak orang tersesat karena terlalu bangga dengan kemampuan akalnya. Berapa banyak orang akhirnya terjebak karena mereka tidak mampu untuk menggunakan akal sebagaimana mestinya. Akal adalah karunia Allah yang luar biasa. Akal wajib untuk kita syukuri, tapi akal untuk menggunakannya ada sistem, ada metode, ada syarat, ada batasan yang nggak boleh kita langgar, saudara. Karena itu wajib kita menggunakan akal dalam batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu saya ingatkan, menggunakan akal dan ilmu tanpa iman berbahaya. Mau bukti tidak? Mau bukti? Betul? Terkait Zainuddin keburu pulang lagi. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, udah ada laskar di belakang siap ngiket. Ya, biarkan beliau, Masya Allah, beliau sahabat saya. Hari ini datang ke Petamburan, ahlan wa sahlan, nawartumuna, tasarraftumuna. Mudah-mudahan akan menjadi keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara, saya sampaikan sekedar bukti Pak Bu ya. Setelah itu saya cukupkan dan akan kita serahkan kepada Kiai Haji Zainuddin MZ untuk melanjutkan pengisiannya. Bapak Ibu, menggunakan akal tanpa iman, hati-hati. Mari kita lihat Pak Bu ya. Dalam aturan syariat, air mani, sperma dalam mazhab Syafi'i suci, tidak najis. Air kencing najis. Betul. Keluar air mani wajib mandi. Betul. Keluar air kencing tidak wajib mandi. Betul. Yang wajib istinja, cebok. Kalau mau diangkat hadasnya cukup berwudu. Betul. Ini aturan syariat. Sekali lagi saya sampaikan, ini aturan syariat. Itu yang diatur oleh Allah dan Rasulnya, itu yang diatur oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Itu wajib untuk kita terima dan kita amalkan. Hati-hati kalau pakai akal, saudara. Kalau pakai akal akan protes, saudara. Pertama, nih kalau pakai akal nih, air mani suci, air kencing najis. Kalau yang suci aja wajib mandi, apalagi yang najis. Tuh pakai akal tuh. Yang suci aja wajib mandi, apalagi yang najis. Maka kalau pakai akal, kesimpulan hukumnya, yang suci saja wajib mandi, maka kalau keluar air kencing yang najis, lebih wajib untuk mandi.
Jadi setiap kencing wajib mandi. Sehari 10 kali kencing, 10 kali mandi. Jadi mujair. Betul? Tapi begitu kalau pakai akal, saudara. Itu pakai akal. Atau kita balik. Nih pakai akal nih. Yang najis saja kencing nggak wajib mandi. Apalagi yang suci. Kesimpulan hukumnya pakai akal. Kalau yang najis saja kencing nggak wajib mandi, maka keluar mandi lebih tidak wajib mandi. Jadi setiap keluar mandi nggak usah mandi, ngepet-ngepet. Ya Allah, itu kalau pakai akal. Coba lihat kalau pakai akal, coba lihat saudara, begitu kan? Pakai akal. Tapi syariat nggak mau begitu. Syariat ngatur keluar air mani yang suci wajib mandi, keluar air kencing yang najis tidak wajib mandi. Titik aturan syariat. Terima dulu pakai iman. Ya Allah, amanna billah wa bima jaa anillah ala muradillah. Amanna bi Rasulillah wa bima jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Amanna bis syariah wa saddaqna bis syariah. Pokoknya kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasul, kita beriman kepada apa yang datang dari Allah dan Rasul, kita percaya kepada syariat. Titik. Terima dulu pakai iman. Jangan protes pakai akal dulu. Terima. Habis terima, baru akal kita boleh nanya, tapi kenapa ya? Kok yang najis keluar tidak wajib mandi, yang suci wajib mandi? Boleh kita tanya. Lalu bagaimana jawabnya? Jawab pakai ilmu, saudara. Iman, akal, dan ilmu. Nah, begitu pakai ilmu apa jawabannya, saudara? Oh iya ya. Kalau kencing sehari semalam kan bisa berkali-kali. Yang normal bisa 5-6 kali. Kalau beser lebih. Iya ya. Coba kalau diwajibin mandi sama Allah, alangkan susahnya hidup ini. Ayo jujur, kalau diwajibin mandi setiap kencing, susah gak hidup? Susah gak hidup? Pantes Allah nggak wajibin. Allah sayang kita supaya kita nggak susah, saudara. Nah kalau keluar air mani kan nggak tiap hari, paling-paling pengantin baru. Kalau yang bukan pengantin baru, saudara, seminggu sekali aja udah bagus. Itu dia banyak bini ngegerutu. Coba lihat, saudara, kalau keluar mani kan ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, sekali-sekali diwajibin mandi, tidak merepotkan. Betul? Pantes, ternyata syariat masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Ada lagi yang kedua. Oh iya ya, orang kalau keluar air kencing kan nggak nguras tenaga. Emang ada orang kencing ngos-ngosan? Betul? Ada yang ngos-ngosan kencing batu. Iya, kalau kencing batu, oh kelojotan. Orang justru kalau nahan kencing nggak ada enaknya. Betul? Begitu kencing lega tidak? Plong tidak? Enak tidak? Nggak ada tenaga yang hilang. Sehingga kalau orang kencing cukup istinja, bersihin dari najis. Kalau mau lebih segar, wudhu, selesai. Subhanallah. Pantes kalau keluar air kencing nggak wajib mandi. Orang nggak ada tenaga yang hilang kok. Tapi kalau keluar air mani, waduh, ngos-ngosan. Apalagi yang jantungan. Udah jantungan keluar mani, bludak, bleduk. Masih bagus kalau nggak putus jantungnya. Betul? Udah jujur aja dah, jujur. Lu ada ibu-ibu malu lagi loh. Betul? Jujur aja, kita kalau keluar air mani, tenaga terkuras gak? Lemes gak? Ngaku.
Pada nggak minum obat kuat. Rubek, obat kuatnya bagaimana? Urusan Ustaz Zainuddin. Kalau saya jangan nanya-nanya itu urusan Ustaz Zainuddin. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah saudara, kalau orang capek, orang dari pagi kerja sampai sore naik metro mini, gengket-gengketan orang, buketek lagi sudah. Pulang capek, lelah. Obatnya apa? Mandi. Obatnya apa? Kenapa? Karena dengan mandi akan memulihkan tenaga. Begitu juga orang yang mengeluarkan mani. Lesu, hilang tenaga. Bagaimana supaya segar? Mandi. Subhanallah. Pantas keluar mani, wajib mandi. Nah, maka itu saya mau tanya, kalau begitu aturan syariat masuk di akal tidak? Masuk di akal tidak? Alhamdulillah. Jadi jangan main akal-akalan dulu, terima dulu pakai iman. Ini aturan Allah, terima, saya beriman, saya percaya. Aturan Allah pasti benar. Setelah itu akal boleh nanya, nggak apa-apa, silakan tanya. Kenapa keluar yang najis tidak wajib mandi? Kenapa keluar yang suci justru wajib mandi? Ada apa? Jawab pakai ilmu, saudara. Akal dan ilmu yang diikat dengan iman, dia akan melakukan cara berpikir yang benar. Dia punya nalar akan benar, sehingga akal dan ilmu tidak akan menentang syariat Islam. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kalau nggak jelas kelewatan. Masya Allah. Baik, satu lagi supaya lebih jelas. Saya mau tanya, sholat 5 waktu wajib tidak? Puasa Ramadan wajib tidak? Yakin? Percaya? Baik, dalam urutan rukun Islam, puasa dulu atau sholat dulu? Jadi kalau begitu mana lebih wajib, puasa atau sholat? Puasa atau sholat? Betul? Nah kemudian saudara, Siti Aisyah kasih kabar. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ngasih kabar, kata beliau, kunna nahidu inda ahdi Rasulillah fanu'mar biqada'is shaumi wala nu'mar biqada'is shalah. Kata Siti Aisyah, dulu nih kami perempuan di zaman Nabi haid, menstruasi. Nah kalau kami sudah menstruasi, Nabi memerintahkan kami untuk mengkodok puasa Ramadan yang kami tinggalkan karena haid. Tapi kami nggak diperintahkan untuk mengkodok sholat yang kami tinggalkan semasa haid. Saudara, ini aturan syariat, betul? Saya mau tanya ibu-ibu, kalau lagi haid boleh puasa gak? Boleh sholat gak? Nggak boleh. Baik, kalau lagi haid datang Ramadan, nggak puasa Ramadan karena haid, setelah itu nanti sudah suci lewat Ramadan, wajib kodok tidak? Wajib kodok tidak? Tapi sholat-sholat yang ditinggal karena haid wajib kodok tidak? Ini aturan syariat, betul? Terima dulu pakai iman. Terima, jangan main akal-akalan. Kalau main akal-akalan, akal protes, saudara. Sholat saja yang lebih wajib daripada puasa nggak perlu dikodok, apalagi puasa. Nggak perlu kodok puasa, pakai akal. Sholat aja lebih wajib dari puasa, nggak perlu dikodok, apalagi puasa yang tidak lebih wajib dari sholat. Kesimpulannya, puasa tidak perlu dikodok. Itu pakai akal. Atau kita balik, puasa saja yang tidak lebih wajib daripada sholat mesti dikodok, apalagi sholat yang lebih wajib daripada puasa. Maka itu perempuan yang haid wajib untuk mengkodok sholatnya. Pakai akal. Tapi syariat nggak mau begitu. Syariat tetepin sholat yang lebih wajib nggak perlu dikodok buat perempuan yang haid. Puasa yang tidak lebih wajib harus dikodok. Terima dulu pakai iman. Habis terima pakai iman, tanya pakai akal. Tapi kenapa begitu? Kan sholat lebih wajib daripada puasa. Kenapa puasa dikodok, sholat enggak? Jawab pakai ilmu. Oh iya, puasa Ramadan kan setahun sekali.
Kalau 1 bulan Ramadan ada perempuan haid 5 hari dia nggak puasa atau 6 hari tidak puasa, nanti kan bisa dikodok. Kodoknya selama setahun, bisa dicicil lagi di kredit. Nggak mesti sekaligus, selama sekian bulan dia bisa kodok. Saya mau tanya Bu, kodok 6 hari puasa selama 1 tahun, berat atau ringan? Nggak memberatkan perempuan. Pantes puasa disuruh kodok karena nggak memberatkan. Tapi sholat sehari semalam 5 kali, kalau 6 hari dia haid, berarti 30 waktu sholat dia tidak kerjakan. Kalau diwajibkan kodok, alangkah repotnya perempuan. Loh kenapa? Sebab ngurusin darah haid aja udah repot. Ya tanya ibu-ibu, lu kan gak ngalamin. Ayo ngurusin darah haid, repot gak Bu? Repot, apalagi lagi banyak-banyaknya, sampai ke spray-spray. Anak muda yang gak paham dipikir darah perawan, datangnya darah haid. Masya Allah repot, bukan gak repot. Dia mesti cari pembalut, pembalutnya mesti tepat makainya, gak boleh bergeser, gak boleh sembarangan bergerak. Repot gak Bu? Perempuan ngurusin haid saja sudah repot, betapa repotnya kalau disuruh wajib mengkodok sholat lagi. Inilah maha adilnya Allah. Allah tahu perempuan sudah berat, perempuan sudah repot untuk mengurus darah haidnya, nggak mau Allah berikan beban lagi. Tidak perlu dia mengkodok sholatnya yang ditinggalkan selama haid. Adil tidak Allah? Adil tidak Allah? Kalau begitu syariat Islam masuk di akal tidak? Takbir! Makanya jangan main akal-akalan. Dulu Imam Ja'far Shadiq lagi ngajar, ada anak muda nanya, saudara, Tuan Guru, saya mau tanya, ini pakai akal-akalan nih. Oh, kata Imam Ja'far, apa yang kau mau tanya? Begini Tuan Guru, iblis kan diciptakan dari api, betul? Nanti kan iblis masuk neraka disiksa dengan api, betul? Ini yang saya nggak habis pikir Tuan Guru. Iblis dicipta dari api, disiksa dengan api, api ketemu api, nggak mempan dong. Untung nanyanya sama Imam Ja'far, kalau nanyanya sama saya sambit masak. Imam Ja'far sabar. Oh begitu, tunggu sebentar nak ya. Beliau ambil tangan lempung, dipulung sudah. Dipulung, udah dipulung gitu, bulat, dia sambit tuh anak muda. Begitu dia sambit, dia mentir tuh anak muda. Guru, jangan begitu dong. Nggak mau jawab, pakainya ambil sudah. Kata Imam Ja'far, kenapa kau takut? Ya sakit dong kalau kena. Loh, mana kau sakit? Ya sakit. Maaf, saya nggak sangka kalau kau sakit. Loh, kenapa bisa begitu? Masa orang disambit nggak sakit? Begini kata tuan gurunya, kau kan manusia, betul? Manusia kan diciptakan dari tanah, betul? Barusan kan saya sambit dengan tanah, iya. Kok tanah ketemu tanah sakit ya? Betul? Saya mau tanya, manusia sama asalnya dibuat dari apa? Kalau disambit sama batu bata sakit gak? Kan tanah ketemu tanah. Baru tuh anak muda mikir, iya ya bener juga. Makanya jangan main akal-akalan dulu. Betul, iblis dari api, disiksa dengan api, tapi kan komposisinya udah beda. Itu kan asal muasalnya. Manusia betul dari tanah, tapi kan komposisi udah beda. Kita sekarang ada tulang, ada daging. Jangan lupa ada kulit yang merasak saudara, sehingga kita bisa merasakan sakit. Betul? Nah begitu saya mau tanya, jadi akal dengan ilmu kalau nggak pakai iman bahaya tidak? Bahaya tidak? Ini di Jakarta ada kiai ditanya sama muridnya, Pak Kiai, maaf nih Pak Kiai, kita kalau punya wudhu kentut batal Pak Kiai. Emang dasar anak muda kurang ajar. Orang ngomong Pak Kiai yang sopan, buang angin begitu, betul? Enggak, kentut. Ini guru sabar. Iya batal. Emang kenapa? Nah begini Pak Kiai, nanti kalau kita batal, kita mau sholat kan mesti ambil wudhu lagi, betul? Waktu ambil wudhu kan kita wajib membasuh muka Pak Kiai, betul? Ini yang saya nggak habis pikir Pak Kiai. Masa yang buang angin pantat yang dibasuh muka? Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Tapi tuh Kiai sabar. Apa tuh Kiai bilang? Anak muda, sebentar saya mau tanya sama kamu. Apa Pak?
Begini, kamu kalau kentut yang malu pantat apa muka? Nah, anak muda jawab, ya muka, makanya muka lu yang dikebokin. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Iya, ini momen akal-akalan deh kiai. Iya. Nah, kiai biasa main di Quran hadis, akal kecil. Kiai mau ditantangin pakai akal. Iya. Makanya anak muda jangan sembarangan dong. Pokoknya belajar, pegang teguh Al-Quran, pegang teguh As-Sunnah, terima pakai iman. Jangan akal dibuat untuk melawan iman. Betul? Maka itu saya mau tanya semua, siap berpegang kepada syariat? Siap patuh kepada Allah dan Rasulnya? Siap gunakan akal secara benar? Siap gunakan ilmu secara benar? Siap ikat akal dan ilmu dengan iman? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, saudara. Jadi intinya singkat, pegang kuat syariat. Pegang kuat syariat, insya Allah. Nah, saya ingin undang semua yang ada di sini. Insya Allah malam Kamis besok setelah pengajian rutin di Masjid Al-Islah kita akan lebih percepat. Kita berharap jam 9 sudah selesai. Jamaah akan kita ajak rame-rame untuk cara tablik seperti ini di sebelah sana. Nah, ini kan Petamburan 1 ini. Nah, sebelah situ ada Petamburan 2, satu lagi Petamburan 3. Nah, sebelah sana ada kantor RW 04. Nah, kita akan laksanakan peringatan Isra Mi'raj sekaligus pelantikan DPC FPI Tanah Abang. Nah, semula mau di sini dilantiknya, tapi akan lebih tepat kalau dilantik di depan kantor poskonya. Betul? Nah, karena itu siap datang tidak? Siap hadir tidak? Takbir! Nah, yang kedua saya mau undang lagi, insya Allah ini warga Petamburan tuan rumah semua. Tanggal 30 Juli hari Sabtu kita akan adakan milad FPI yang ke-13 sekaligus HUT kemerdekaan RI. Kita akan sholat subuh berjamaah, baca burda, baca Hizbun Nasr, wirid, zikir dan lain sebagainya, dan ada tausiah sampai jam 9 pagi. Nah, jam 9 pagi kita sarapan dulu sama-sama semua. Setelah itu rame-rame kita akan adakan pawai untuk mengepung istana. Istana siapa? Istana Jenderal Susi. Kok ketawa lu? Lo untuk apa, Habib? Untuk perang? Bukan. Untuk kudeta? Bukan. Untuk ribut? Bukan. Untuk anarkis? Bukan. Untuk menggulingkan? Bukan. Untuk revolusi? Bukan. Tapi untuk menyampaikan 3 tuntutan. Pertama, sehubungan menyambut datangnya bulan Ramadan, kita akan minta kepada Presiden untuk membuat peraturan di tingkat nasional agar seluruh tingkah laku kegiatan yang menodai, yang mencoreng kemuliaan bulan Ramadan tidak boleh diizinkan di seluruh Indonesia. Betul? Karena itu acara televisi nggak boleh ada buka-bukaan tari-tarian erotis, saudara. Begitu juga diskotek, begitu juga panti pijat, apapun yang menodai kemuliaan bulan Ramadan harus dilarang secara resmi oleh Presiden di seluruh Indonesia. Setuju tidak? Dukung tidak? Insya Allah. Yang kedua, kita akan minta kepada Presiden untuk melarang buku-buku liberal diedarkan. Sekarang ini hati-hati, di pasar banyak buku-buku liberal dijual, sudah. Itu buku-buku liberal, dia hina Islam, dia hina Nabi. Nanti malam Kamis besok akan saya bawa bukunya, akan saya jabarkan satu persatu bagaimana mereka menghina Islam dan menghina Nabi, saudara. Pak, Bu, dulu di zaman Soeharto dengan segala kekurangannya tidak ada buku-buku yang menghina Islam boleh terbit, saudara. Betul, betul. Sekarang saudara katanya era reformasi lebih bagus daripada zaman Soeharto dulu. Ternyata buku-buku yang menghina Islam diterbitkan, diedarkan, diperjualbelikan, biadab. Dan ini harus kita tuntut, tidak boleh dibiarkan. Setuju? Setuju?
Yang terakhir, yang ketiga, kami akan minta sekali lagi Presiden untuk segera menerbitkan Kepres pembubaran Ahmadiyah. Saudara, gubernur-gubernur udah pada berani larang Ahmadiyah di mana-mana. Nggak ada alasan lagi bagi presiden untuk takut membubarkan Ahmadiyah. Betul? Itu di Banten, saudara. Gubernur perempuan. Bu. Gubernur Banten perempuan. Betul? Tapi walaupun perempuan, nyalinya macan, Bu. Perempuan nyali macan, dia keluarkan SK, saudara. SK larangan Ahmadiyah seprovinsi Banten. Masya Allah. Saya mau tanya, bagus tidak? Salut tidak? Bagus tidak? Gubernur perempuan berani, presiden lelaki nggak berani. Ayo saya mau tanya, jujur jawab. Semuanya jawab jujur. Perempuan berani, laki nggak berani. Apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Emang sekarang lagi zaman banjir. Ada orang siang namanya Toto, malam jadi Titi. Siang Tono, malam jadi Tini. Jangan-jangan Susilo jadi Susi kali ya. Ini dia nih, betul. Gubernur Jawa Barat, itu Jawa Barat sarangnya Ahmadiyah, saudara. Gubernur Jawa Barat berani keluarkan peraturan gubernur, Ahmadiyah dilarang seprovinsi Jawa Barat. Bagus tidak? Bagus tidak? Itu gubernur Jawa Barat, saudara. Badannya kecil, nyalinya segede gajah. Gubernur Jawa Barat badan kecil berani, presiden badan gede, bongsor takut dia. Ini kalau orang Petamburan bilang gedong, gede dongok. Udah dah, cukup segitu aja dah. Urusannya bubar dari sini, tangkap semua. Emang polisi udah nungguin dari sana tuh. Masya Allah, udah cukup. Ustaz Zainuddin istirahatnya udah cukup, Ustaz. Nah, dari saya cukup sekian. Maka itu saya mau tanya nih, kira-kira nanti Milad FPI mau hadir tidak? Siap datang? Siap jadi tuan rumah? Siap kepung istana? Takbir! Alhamdulillah. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Nanti insya Allah malam Kamis kita ketemu di depan RW 03. Saya harapkan semua hadir di sini insya Allah. Nah, malam hari ini alhamdulillah tadi Haji Lulung sudah memberikan sambutannya. Haji Jan Farid setahu saya katanya sedang keluar negeri. Nah, kemudian sekarang Kiai Haji Zainuddin MZ, alhamdulillah Allah berikan nikmat sehat dan kesempatan beliau hadir bersama kita di sini. Maka dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini diberkahi oleh Allah. Dan tidak kita pulang dari sini, mudah-mudahan semoga tidaklah kita pulang kecuali dosa kita semua diampuni Allah. Rumah tangga kita diharmoniskan oleh Allah, dan kita dikaruniakan anak-anak yang sholihin dan sholihat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum.